يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا معاشر المسلمين والmuslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kembali kita pada sore hari ini melanjutkan dari pelajaran kita dari Manhajul Haq Mandhumah fil Aqidah wal Akhlaq. Akidah dan akhlak generasi terhebat, yaitu generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ala nukirru bi anna Allah la rabba ghairuhu al-azimi mumajjadu. Nukirru, kami mengikrarkan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada Rabb selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sesembahan yang ada di atas arsy al-azim yang agung, ya. Telah kita jelaskan pada bait yang ketiga ini adalah subhanahu wa ta'ala. Pengakuan dan penetapan biya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mencipta, yang memelihara, yang mengatur, yang memberikan rezeki, menguasai alam raya ini. Dan telah kita jelaskan bahwasanya rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, pengakuan terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala ini berkonsekuensi seseorang itu tidaklah menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahannya. Dan tujuannya, ketika dijelaskan di sini bahwasanya kita mengakui rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, hujjah bahwasanya kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pencipta, maha pemberi rezeki, maha berkuasa, maha mengatur alam raya ini, maka tidak ada lagi yang pantas untuk diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dialah ilah, sesembahan yang hak alal arsyil azim, ya, yang berada di atas arsy yang azim, ya, di atas arsy yang agung. Allah maha tinggi, Allah maha besar, Allah memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang sempurna. Allah yang maha mencipta,
ya, maka siapa lagi yang lebih berhak untuk diibadahi, ya, dari zat yang ya, tidak ada yang memiliki hak untuk diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa nashhadu sudah bahas sebentar juga. Wa nashhadu anna Allaha ma'buduna alladzi nukhassisuhu bil hubbi dhullan wa nufri. Sudah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah, ya, Rabb kita, tidak ada Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana juga telah kita sampaikan bahwasanya ini adalah perkara yang diakui oleh orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang kita sudah sebutkan ayatnya. Ya, ketika mereka diminta, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan juga yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, ya, yang menghidupkan dan mematikan. Wa ma yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur alam semesta ini. Fasayaquluna Allah, maka mereka akan menjawab Allah. Ya, Allah yang mengatur, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki untuk mereka. Siapa yang menjawab? Apakah orang-orang yang beriman? Tidak. Ya, mereka adalah orang-orang musyrikin. Yang belum beriman, mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka ditegakkan hujjah atas mereka. Bagaimana kalian mengaku bahwasanya Allah, ya, yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan. Afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa pada Allah? Kenapa kalian tidak menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, ya, dan bukan, ya, mensekutukan Allah, menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan. Ini adalah suatu, ya, perkara yang asalnya adalah perkara yang sangat gharib, perkara yang sangat mengherankan. Ada orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah dalam keadaan dia mengakui Allah yang menciptakan dia. Ya, tetapi karena mereka sudah terlalu lama terjerumus dalam kesyirikan, justru mereka yang terheran-heran ketika menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya, mereka aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadzal syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan hanya satu saja? Ya. Ya, mereka diminta untuk
innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dahulu mereka diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mereka sombong. Kenapa mereka tidak mengucapkannya? Tahu konsekuensinya. Kalau mereka mengucapkan itu, berarti mereka tidak mau. Maka ini ditegakkan hujjah. Dan asalnya memang tidak ada makhluk, tidak ada manusia yang mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, rububiyah Allah, semua mengakui bahwasanya tidak ada yang apapun. Bahwasanya ya hadufatan tiba-tiba ada, dari tidak ada menjadi tidak ada. Tidak ada yang menciptakan. Jadi mereka kedua-duanya tidak mungkin. Ya, tidak akan mungkin dan tidak akan diterima oleh akal siapapun. Ya. Bahwasanya alam semesta ini ada penciptanya pasti. Ya. Pasti zat yang maha sempurna. Yang maha sempurna dan dialah yang berhak untuk diibadahi. Karena itu wa nashhadu anna Allaha ma'buduna. Ya. Kami mempersaksikan bahwasanya Allah lah ma'buduna. Ya. Ma'buduna, sesembahan kami. Alladzi nukhassisuhu bil hubbi. Ya, cintaan, dhullan wa nufridu. Dhullan dan juga ketundukan. Dalam keadaan tunduk, hina menghinakan. Ya. Kita jelaskan dulu mana nashhadu. Ya, kenapa dikatakan nashhadu? Mempersaksikan. Ya, kalau kita dari maknanya saja, menyaksikan, mempersaksikan. Ya. Syahida yashhadu. Seolah-olah dia melihat. Karena betul-betul meyakini apa yang dia ucapkan. Dia meyakini apa yang dia ucapkan. Dia mengetahui apa yang dia ucapkan. Jadi makna nashhadu. Ya, sehingga seolah-olah dia melihat dengan kepala sendiri. Artinya, ya, beda. Nashhadu, kami mempersaksikan. Kami mempersaksikan bahwasanya Allah lah sesembahan kami. Dengan ilmu dan dengan keyakinan. Ya, bukan ya seperti persaksiannya orang-orang munafikin. Yang mereka mengatakan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasul. Ya, ketika datang kepada engkau orang-orang munafik, mereka mengatakan nashhadu, kami mempersaksikan. Innaka, sesungguhnya engkau la rasulullah, betul-betul Rasulullah. Baik, dan takkidat, penegas kalimat dalam mengucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'lamu annaka la rasuluh. Ya, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah mengetahui sungguhnya engkau adalah rasulnya, dan Allah mempersaksikan bahwasanya mereka orang-orang munafikin itu betul-betul berdusta. Dusta mereka.
Ya. Beda sekedar nashhadu dengan sekedar mengucapkan saja. Nashhadu ada ilmu di situ, di atas ilmu, di atas keyakinan. Ya, kalau tidak di atas keyakinan, maka ini adalah dusta sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya, maka ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita yang menciptakan kita, ya, yang melihara kita, hidup kita, maka kita mempersaksikan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang kita ibadahi. Ketika kita mengetahui bahwasanya Allah adalah ilahul arsh, ya, ilah yang ada di atas arsh, mumajjad, yang dimuliakan karena memiliki sifat sempurna, nama-nama yang sempurna, maka berhak untuk diibadahi. Alladzi nukhassisuhu bil hubbi dhullan wa nufridu. Ya. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa hadha huwa ma'na ibadah. Tabaraka wa ta'ala biha ghayata dhulma ghayata al-hub. Makna ibadah. Ya. Ar-Rabb yaitu Allah Subhanahu wa taala wajib untuk diesakan dalam perkara tersebut. Ghayatul dhulma ghayatul hub. Ya, puncak dari kita merendahkan diri disertai puncak kecintaan kita. Terkumpul antara az-zul, al-hubbu wad-dhul. Terkumpul, kenapa az-zul? Kita tunduk kepada yang diibadahi. Wa kamalul qiyad, dan juga kamalul qiyad, kesempurnaan ketundukan untuk mendapatkan cintai. Ya, begitu juga tunduk kepada fahyal ghayah. Inilah yang merupakan ghayah, tujuan yang tidak ada tujuan di setelahnya. Ya. Qala falillahi kullul hamdi wal majdi was sana, famin ajli dha kullun ilallahi yaqsidu. Hanya milik Allah saja. Ya, seluruh pujian, seluruh keagungan, kemuliaan dan pujian, ya, sanjungan milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Alhamdu wa dzikru sifatil mahmud ma'a hubbihi wa ta'zimihi wa ijlalihi. Alhamd, pujian alhamd adalah dzikru, menyebutkan sifat-sifat yang dipuji disertai dengan kecintaan. Ya,
pengagungan dan pemuliaan kepadanya. Ibadah puji daripada zat yang demikian. Ya. Kita memuji orang misalnya. Kenapa? Karena orang itu memiliki sifat-sifat mulia. Ya. Sementara sifat pemilik nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang sempurna, siapa lagi yang lebih patut dipuji daripada zat yang demikian? Sifat-sifat kemuliaan, nama-nama kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Falillahi kullul hamdi wal majdi was sana. Alhamd, al-majd dan as-sana. Ini ketiga lafaz ini disebutkan di dalam hadis Al-Qudsi yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtu salata baini ay al-Fatihah baini wa baina abdi nisfain." Ya. Wali abdi ma sa'al fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamidani abdi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah ta'ala athna alayya abdi. Wa idza qala malik yaumiddin qala majjadani abdi. Kata Allah Subhanahu wa taala, qasamtus salata, aku membagi antara salat, ya, membagi salat antara aku dan hambaku. Ya, dan yang dimaksudkan as-shalah di sini adalah surat Al-Fatihah. Ya, aku membagi surat Al-Fatihah antara aku dan hamba-hambaku menjadi dua bagian. Ya. Setengahnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan setengahnya untuk hamba Allah. Wali abdi masa'al, kata Allah Subhanahu wa taala, dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, kalau hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berkata hamidani abadi. Ya. Hambaku hamidani, memujiku. Kalau dia mengatakan, hambaku mengatakan ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah, yang maha pengasih, ya, yang maha memiliki rahmat yang luas, ya, dan memberikan rahmatnya kepada siapa saja, maka Allah mengatakan asna alayya abdi. As-sana. Ya. Apa itu as-sana? As-sana adalah takrirul mahamid, ya, mengulangi pujian. Ketika diulangi pujiannya maka namanya as-sana. Ya, diulang-ulang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seorang hamba mengatakan, ya, Ar-Rahmani Ar-Rahim. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan.
Qala majjadani abadi. Ya, hambaku mengagungkanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara ketiga lafaz ini disebutkan dalam hadis qudsi. Famin ajli dha kullun ilallahi yaqsidu. Dan dikarenakan itulah semuanya ya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Syarih rahimahullah, kata Syarih hafizahullah taala, famin ajli dha, ya, dan dikarenakan itulah al-isyarah ila kulli ma sabaq. Ya, al-isyarah ila kulli ma sabaq. Isyarat di sini dha. Ya, dan dikarenakan dha, dikarenakan inilah. Dha-nya kembali kemana? Kembali kepada ma sabaq, seluruh apa yang terdahulu. Ai min ajli kaunihi ar-rabba wal ma'buda bihaqqin alladhi yajibu an yufrada bil hubbi wad dhulli wal khudu' wa annahu tabaraka wa ta'ala lahul hamdu wal majdu was sana'. Apa yang disebutkan sebelumnya, yaitu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rabb, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemberi rezeki, Sang Maha Pengatur, wal ma'bud, ya, bihaq, yang diibadahi dengan benar, ya, satu-satunya yang diibadahi dengan benar, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Alladzi yajibu an yufrada, yang wajib untuk diesakan, ya, diiringi dengan kecintaan, ketundukan, ya, dan kehinaan, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lahul hamdu wal majdu was sana. Ya, hanya Allah lah yang memiliki pujian, ya, sanjungan dan pengagungan. Maka kullun ilallahi yaqsidu. Ay kullun yattajihu ilallahi subhanahu wa ta'ala dhullan wa khudu'an. Yaitu semua, ya, semua makhluk itu bermaksud dan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam keadaan tunduk dan hina, li'annahul kamil fi jami'i sifatihi wa af'alihi. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala al-kamil, yang maha sempurna. Pada seluruh sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Alladzi yasmudul khalaiqu ilaihi fi hawaijihim. Yang makhluk-makhluk semuanya bersandar kepadanya pada seluruh kebutuhan-kebutuhan mereka dan permohonan-permohonan mereka. Ya. Wa hadza fihi dzikru ubudiyyati jami'il kainati lillahi subhanahu wa ta'ala kama yuhaddithu dzalikum, ya, fil baitil ladzi ba'dahu. Maka di sini terdapat penyebutan ketundukan peribadatan seluruh al-kainat lillah. Ya, al-kainat lillah. Seluruh makhluk. Ya. Pada hakikatnya mereka tunduk pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana, ya, al-muallif jelaskan pada bait yang berikutnya. Bait yang ke-6. Tusabbihul amlaku wal ardu was sama wa kullu jami'il khalqi haqqan wa tahmadu. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala tusabbihuhu. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tusabbihuhu, dipuji, ya, oleh siapa saja, oleh amlak. Wal ard was sama, ya, kerajaan-kerajaan, langit-langit dan bumi, semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk, ya, secara hak
Ya, wa tahmadu dan memuji. Ya, mensucikan Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tusabbihu, ya, lahu as-samawatu as-sab', langit-langit yang 7. Mereka, ya, bertasbih kepada Allah. Begitu juga wal ardu. Ya, begitu juga bumi, wa man fihinna, dan apa yang ada, ya, di langit-langit dan bumi. Semua apa yang menjadi al-amlak, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi dan seluruh makhluk, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Allah Subhanahu wa taala, wa in min syai'in, dan tidaklah segala sesuatunya kecuali yusabbihu, ya, kecuali bertasbih, bihamdihi, dengan memujinya. Walakin, akan tetapi, la tafqahuna tasbihahum, kalian tidak memahami tasbihnya mereka. Wassahih anna hadha tasbih wal hamda li hadhil kainat bilisanil maqal. Dan yang sahih bahwasanya, ya, tasbihnya dan tahmid yang dilakukan oleh makhluk-makhluk ini adalah dengan lisan maqal, artinya, ya, mereka hakikatnya betul-betul melakukannya, memuji Allah dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu tabaraka wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Walaqad ra'a sahabatu radhiyallahu anhum min dalika ayat. Dan para sahabat telah melihat ayat-ayat atau tanda-tanda yang seperti ini. Fasamihu siyatin. Ya, mereka mendengar, ya, batu-batu kecil tusabih fi yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bertasbih di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya. Aku, ya, sungguhnya aku mengetahui ada sebongkah batu di Mekah yang dulu dia mengucapkan salam kepadaku. Ya. Mereka jamadat, ya, mereka benda-benda tetapi, ya, memiliki sifat-sifat layaknya makhluk hidup seperti kita. Walaupun dengan keadaan yang terbatas. Mungkin saja Allah qadirun ala kulli syai'. Dan yang mengatakan bahwasanya mereka bertasbih kepada Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan demikian. Ya, wa inna minha lama yahbatu min khasyatillah. Wa inna minha, dan di antara minha, batu-batu tersebut, lama yahbitu, ada yang mereka terjatuh min khasyatillah, dikarenakan takut kepada Allah. Batu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna auratna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Kami tawarkan amanah kepada langit-langit dan bumi dan kepada pegunungan, gunung-gunung, mereka abaina, mereka enggan, enggan. Ya. Tidak mau untuk memikulnya, wa asfaqna minha, dan mereka takut, khawatir. Maka yang seperti ini maka kita imani. Ya, dan ini menunjukkan kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemampuan Allah Subhanahu wa taala, wallahu ala kulli syai'in qadir.
Allahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita pada pertemuan berikutnya akan menjelaskan beberapa prinsip dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ada pertanyaan, berdosakah anak-anak sering dipaksa berbuat syirik ke kuburan? Anak ikut ke kuburan, hanya ikut karena terpaksa dan tidak melakukan apa-apa. Barakallahu fiik. Kenapa kalau tidak ikut? Kenapa kalau tidak melakukan? Apakah dia akan dibunuh? Ya, kalau tidak melakukan. Ya. Kenapa sampai bilang terpaksa? Ya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk pada perkara kemaksiatan kepada al-Khaliq. Ya. Jangan-jangan bukan terpaksa tapi tidak enak. Sekedar tidak enak. Sekedar segan. Ya. Maka yang ini tidak jadi alasan. Kecuali kalau dia nyawanya terancam sebagaimana ya para sahabat terdahulu, bahkan para sahabat ada yang mereka tetap dengan keimanannya. Ya, ada yang mengucapkan kekufuran dikarenakan keterpaksaan, tapi hatinya tetap di atas keimanan. Tapi ancamannya nyata. Kalau sekedar terpaksa seperti ini nggak jelas terpaksanya seperti apa. Ya, dari mana sisi terpaksanya? Ya, maka tidak boleh bagi dia untuk melakukan. Bahkan seandainya orang tuanya yang meminta dia, maka wajib bagi dia untuk menolaknya. Wajib untuk dia bagi dia untuk menolaknya. Apa ciri akidah Ahlussunnah yang paling menonjol? Akidah Ahlussunnah ya yang paling menonjol bahwasanya mereka berakidah sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Apa saja? Ya, semuanya yang berkaitan dengan akidah. Ya. Karena itu ya kita pernah jelaskan di dalam perkara akidah, kalau kita melihat bagaimana akwal, ya, perkataan para a'immah, begitu juga tulisan-tulisan dari para imam-imam, ya, Al-Imam Al-Bukhari beliau menulis akidah tentang akidah yang beliau dapatkan dari 1000 lebih dari guru-guru beliau, semuanya sama, tidak ada perbedaan. Ya. Kenapa? Karena akidah mereka diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan perkara yang ya di situ ada ijtihad. Wallahu taala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Naktafi lahuna subhanallahi wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.